Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Edi Iswadi dari SMPN Negeri 2 Ciberem. Saya merupakan CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya, kelompok 3 dalam tugas ruang kolaborasi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Hasil diskusi kelompok kami terkait aset yang ada di Kecamatan Ciberem itu dibagi menjadi 7 modal, yaitu pertama modal fisik, modal finansial, modal lingkungan dan alam, modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya. Setelah kami diskusikan dalam ruang kolaborasi, inilah hasil diskusi kami terkait aset yang ada di wilayah Kecamatan Ciberem. Yang pertama modal manusia dan lingkungan sekitar. Jumlah penduduk sekitar 20.693 ini berdasarkan data BPS tahun 2022. Lalu di Ciberem ini, Kecamatan Ciberem tentunya profesi penduduk yang beragam, beraneka ragam. Lalu yang ketiga, tingkat pendidikan yang tinggi. Rata-rata di Kecamatan Ciberem itu pendidikannya rata-rata SMA dan S1. Nah, lalu apakah pemanfaatannya dalam bidang pendidikan, yaitu keberagaman profesi ini bisa menjadi sumber belajar siswa di sekolah dan memberikan motivasi siswa untuk menggapai cita-cita. Selanjutnya masih di bidang modal manusia, yang pertama di bidang pendidikan, yaitu yang pertama kepala sekolah. Kepala sekolah di sini berfungsi sebagai leader dan sebagai manajer. Dan di bidang pendidikannya, kepala sekolah itu mengampu S1 dan S2. Yang selanjutnya itu guru juga di sini pendidikannya bisa S1 ataupun S2, dan guru di sini merupakan atau sebagai garda terdepan dalam pendidikan, di mana guru ini tombak utama dalam mendidik anak di sekolah. Lalu yang selanjutnya tenaga kependidikan. Di sini pendidikan tenaga kependidikan atau tenaga pendidikan itu sekitar SMA dan S1, lalu fungsinya itu untuk memperdayaan potensi teknik secara maksimal untuk menunjang program sekolah. Selanjutnya murid, latar belakang yang heterogen dan mampu berkembang secara optimal di sekolah. Dan yang terakhir yaitu komite atau wali murid. Latar belakang yang heterogen mendukung segala program sekolah. Nanti di modal manusia, yaitu di bidang kesehatan, di Ciberem itu terdapat dokter, bidan, dan apoteker. Di sini terdapat beberapa dokter yang peduli pada masyarakat. Di antaranya terdapat 3 dokter umum yang membuka praktek di Kecamatan Ciberem. Lalu bidan, adanya bidan desa yang melayani segala kebutuhan kesehatan masyarakat dari mulai posbindu, posyandu, dan sebagainya. Dan di Ciberem juga adanya apoteker yang membuka toko obat untuk menyediakan berbagai obat kesehatan keperluan masyarakat. Di sini sekolah dapat berkolaborasi dengan tenaga medis dalam membuat program di bidang kesehatan, misalnya pemeriksaan kesehatan murid dan lain sebagainya. Selanjutnya modal sosial. Keberagaman komunitas seperti BPD, Badan Permusyawaratan Desa, kelompok tani, Gapoktan, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau LKMD, lalu KKG, K3S, komunitas praktisi guru penggerak, komunitas keagamaan, dan di Ciberem sendiri masih bersolidaritas tinggi, yaitu gotong royong. Pemanfaatannya yaitu modal sosial ini bisa menjadi sumber belajar dan terciptanya keamanan dan ketertiban di sekolah, dan dapat menjalin kerjasama dengan lembaga atau organisasi untuk pencegahan dan penanganan kenakalan remaja. Selanjutnya modal politik. Di sini ada kewenangan kepala sekolah, ada kewenangan kepala desa dan camat, dan ada juga pemuda Pancasila di wilayah Kecamatan Ciberem. Pemanfaatannya, kepala sekolah dapat berkolaborasi dengan kepala desa ataupun camat dalam membuat program seperti daur ulang sampah di lingkungan sekitar sekolah yang dikelola oleh Karang Taruna. Di sanalah ada proses belajar dari siswa terkait sampah. Selanjutnya, itu modal agama dan budaya. Adanya pondok pesantren Darussalam yang dipimpin oleh Kiai Engkos Kosasi. Di sini
memudahkan anak untuk belajar agama, ya itu karena kegiatannya itu setelah kegiatan sekolah, anak-anak itu dibagi menjadi TPQ dan DPA, dan untuk tingkatan SMP sendiri, anak-anak itu masuk setelah sholat asar, dan mereka selesai belajar di sana itu setelah sholat isya. Dan di sini juga ada TPQ di hampir setiap musola, jadi anak-anak yang tidak tercover oleh pesantren Darussalam itu bisa mengaji yang dipimpin oleh ustadz-ustadz yang ada di setiap musola. Lalu berhubungan dengan budaya, di Ciberem ini adanya sanggar seni yang dipimpin oleh Bapak Haji Emot yang merupakan komite sekolah dari SMP Negeri 2 Ciberem sendiri, yaitu sanggar seni tambang perak. Yaitu pemanfaatannya siswa dapat mempelajari tentang keagamaan di pesantren, yaitu tadi melalui TPQ dan DPA, ataupun di setiap TPQ musola. Dan untuk peningkatan dan pelestarian seni daerah, adanya sanggar seni tambang serang yang dipimpin langsung oleh ketua komite sekolah, yaitu Bapak Haji Ahmad Rahmat, yang kegiatannya itu setiap malam minggu. Lalu adanya modal fisik di sini. Modal fisik itu sarana dan prasarana di sekolah dari mulai PAUD, TK, SD, dan SMP. Dan untuk SMA di Kecamatan Ciberem belum ada, jadi sampai SMP. Lalu adanya lapang bola desa, lalu adanya bumi perkemahan atau bumper yang dikelola oleh Karang Taruna, lalu ada aula desa untuk pertemuan, dan lalu ada masjid desa dan pondok pesantren Darussalam. Pemanfaatannya yaitu bangunan tersebut dapat dijadikan untuk pelaksanaan pembelajaran baik akademik dan non-akademik. Pondok pesantren juga sebagai tempat pembelajaran dan pembentukan karakter bagi murid. Selanjutnya modal lingkungan atau alam. Di sini sekolah itu berdekatan dengan pesawahan atau lahan pertanian dan berdekatan juga dengan hutan jati perhutani di sebelah utara. Lalu di sini juga berdekatan dengan Bendungan Kuningan yang merupakan objek wisata dan observasi alam untuk kita belajar tentang bendungan. Lalu ada juga TPS, tempat pengolahan sampah yang tadi dikelola oleh Karang Taruna, dan juga ada TPU, tempat pemakaman umum. Lalu ada juga peternakan lele, sapi, kambing di sekitar sekolah, dan yang terakhir Sungai Citarum. Yaitu pemanfaatannya dari lingkungan alam ini bisa dijadikan tempat observasi alam untuk pembelajaran siswa, misalkan di bidang IPA dan sebagainya, dan bisa anak-anak atau siswa dapat mengeksplorasi, memahami dan sebagainya melalui lingkungan alam tersebut. Dan yang terakhir itu modal finansial. Untuk sekolah sendiri itu untuk modalnya yang pertama dari BOS atau bantuan operasional sekolah dari pemerintah. Lalu di sini juga adanya donatur dari Home Industri, dari KP Petang dan sebagainya. Ini ketika kegiatan food sekolah dan sebagainya biasanya suka berkolaborasi atau meminta donasi dari donatur, dan nanti untuk kegiatan food tersebut adanya emblem atau promosi dari sekolah juga untuk donatur yang sudah mengisi atau memberikan donasinya kepada sekolah. Lalu juga ada komite atau dari sumbangan wali murid untuk pembangunan sekolah, dan juga ada dari infak siswa ini untuk kegiatan OSIS dan sebagainya, dan untuk kegiatan biasanya mengunjungi siswa yang sakit dan sebagainya, dan adanya juga tambahan penghasilan dari koperasi sekolah. Pemanfaatannya itu dana BOS itu untuk kegiatan sekolah, lalu koperasi ini sebagai tambahan pemasukan bagi sekolah, lalu donatur itu untuk kegiatan atau acara sekolah seperti food sekolah dan sebagainya, dan infak siswa ini untuk kebersihan musola sekolah dan untuk kegiatan keagamaan, serta tadi untuk biasanya untuk membentuk siswa yang sakit. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.